Pak, udah bohong berapa kali, Pak? Nggak usah sok suci, kita ini pembohong semua. Sampailah mereka pada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ngapain kalian mencari saya? Sekarang itu Allah mungkin marah kepadaku. Hadis Imam Muslim. Ghadiba Rabbuna ghadaba. Tuhan kami sedang marah semarah-marahnya, kata Nabi Adam. Kenapa? Dulu aku dilarang jangan deketin pohon, aku deketin. Terus gimana dong? Ya, kakek kami. Kalau orang mungkin sekarang manggilnya Mbah Nabi Adam, engkong Nabi Adam, kira-kira begitu. Terus gimana? Carilah, ada Rasul pertama yang masyhur di bumi, namanya Nuh. Carilah Nabi Nuh. Akhirnya mereka berangkat lagi, nggak ada kendaraan saat itu. Mereka mencari ke sudut sana, ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Bertemulah seorang nabi, namanya Nuh. Bayangkan zaman itu, yang namanya Nuh banyak. Nggak tahu tuh, grupnya Ariel Peter Pan yang berubah jadi Nuh mungkin juga dicari tuh. Yang penting namanya Nuh dicari. Kamu Nuh Nabi bukan. Aku Nuh konser, Nuh band, nggak masuk. Sampailah kepada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Masa kalian minta tolong kepadaku? Minta tolonglah kepada orang setelahku. Kenapa? Dulu aku malu, sempat mendoakan kehancuran, kebinasaan umatku. Sono cari Ibrahim. Akhir mereka cari Ibrahim. Ini kan hadis dipendek. Aslinya setiap umat cari nabinya, tapi ini dipendek. Cuma nabi-nabi besar yang disebut ulul azmi. Mereka cari Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian ini gak tahu salah Ibrahim. Ibrahim ini pernah bohong 2 kali. Coba kita pernah bohong berapa kali? Pak, udah bohong berapa kali, Pak? Gak usah sok suci, kita ini pembohong semua. Minimal bohong sama diri sendiri, belum lagi bohong sama ayah dan bunda, dengan anak, dengan istri, bahkan suami, ya. Apalagi ustadz. Ustadz tuh bohongnya dosanya gede. Di mana posisi? Udah jalan, padahal jalan dari kamar mandi ke dalam kamar. Bener juga sih. Dia nggak bohong ya. Itu ilmu dari beliau tuh. Udah jalan, udah jalan dari tadi jalan. Kalau dibilang duduk kan marah, itu duduk atas motor kan, atas mobil. Itu kalau dia ketemu Nabi Ibrahim itu semua ustadz malu itu. Termasuk saya malu saya kepada Rasulullah, terutama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong saya bohong 2 kali, padahal bohongnya Nabi Ibrahim bener. Ditanya sama tim hakimnya Namrud, Ibrahim, kamu kan yang ngancurin Tuhan kami kan? Nabi Ibrahim seneng digituin. Wah, masuk nih jebakan ya. Wahai Tuan Hakim, tanya tuh sama yang paling gede. Kan ada golok di tangannya. Tanya sama dia. Namrud langsung turun. Ibrahim, kamu jangan bodoh-bodohin kami. Itu kan patung, mana bisa ngomong. Masuk gak jebakannya? Jebakannya aji. Ini Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuan Namrud, wahai umatku, wahai kaumku, kalau si gede itu gak bisa nyelamatin dirinya, padahal Tuhan paling besar kalian, terus kenapa kalian sembah? Kalah gak mereka? Kalah. Tapi tabiat orang kalah debat gak mau kalah. Buat status baru, rilis video baru. Namrud kemudian buat keputusan. Aku Namrud 400 tahun tidak pernah sakit. Akulah Tuhan kalian. Tuhannya kena kalah. Ana Rabbukum, yang Tuhan kan aku. Rabb itu artinya yang punya, yang memiliki, yang punya negeri Babilonia aku. Maksud Rabb di situ artinya raja. Akhirnya Namrud mengatakan malu, dia malu kalah sama Nabi Ibrahim, anak muda kemarin sore. Nabi Ibrahim kemudian dihukum tanpa pengadilan.
Pak hakimnya nggak beres, dia yang turun tangan. Namrud kemudian menghukumnya dengan hukum bakar. Dibakar 40 hari 40 malam nggak mati-mati. Ketika dibakar, itu kayu, itu api, makhluk Allah bukan? Kalau dia makhluk, dia pasti berkhidmat kepada kekasih Allah. Di zaman itu kekasih Allahnya siapa? Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril dengan sayapnya sampai ke bawah. Kecepatan tercepat di alam semesta itu Nabi Ibrahim selain Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, kekasih Allah, kekasihku juga, apakah engkau butuh bantuanku? Padahal malaikat Jibril belum dapat izin dari Allah turun. Kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal, cukup Allah. Kau balik wahai Jibril. Kembali malaikat Jibril ke langit. Menangis malaikat Jibril melihat Nabi Ibrahim disiksa. Tapi Nabi Ibrahim di saat itu didatangi juga oleh malaikat bumi, malaikat angin, semua datang. Apa kata beliau? Hasbi Rabbi, cukup Tuhanku. Tiba-tiba Allah berkalam. Allah yang langsung turun tangan. Kata Allah, ya nar. Api makhluk Allah? Makhluk Allah apa buatan gas? Makhluk Allah. Kata Allah kepada api, wahai api, kuni bardan. Sekarang SK kamu berubah spesial. Tadinya surat kerjanya bakar-bakar orang, gosongin orang. Detik itu SK-nya api berubah. Apa SK-nya? Bikin Nabi Ibrahim kedinginan. Akhirnya Nabi Ibrahim begini di dalam api. Bingung Namrud. 40 hari 40 malam nggak mati. Dikira kayaknya kurang gede nih apinya, tambah lagi kayu bakar, nggak mati. Jadi Bapak Ibu gak usah takut. Siapa yang berjuang menegakkan kalimah Allah, Allah yang jamin, bukan malaikat. Allah yang jaga, bukan khadam-khadam, bukan jin, bukan jimat. Hatta sholat kita nggak bisa jaga kita kok, karena kita dalam sholat aja nggak bisa jaga kolbu, masih ingat selain Allah. Karena sholat sudah khusyuk, ya udah kita khusyuk dalam berjuang. Nah, masjid ini jadikan corong ahlus sunnah wal jamaah, bukan corong politik Pak, tolong bedakan. Corong ngaji kitab ahlus sunnah. Kalau politik dari dulu beda. Ahlus sunnah sama ahlus sunnah aja beda. Nah, pesan saya cuma satu Pak Pengurus. Politik kita omongin diam-diam di sini. Kenapa? Masjid milik bersama. Benar nggak? Kalau kita ngomong politik, politik akhlak di sini.